Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Wahyu Andika 97. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espace di seluruh Indonesia. Selamat pagi, kami ucapkan kembali dari Ponorogo, wilayah bagian selatan, lebih tepatnya di Kecamatan Ngerayun. Pada kesempatan pagi kali ini, tepatnya Minggu tanggal 24 November tahun 2024, kembali saya turun gunung bersama mobil Daihatsu Zebra Espace. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, pada kesempatan kali ini saya jelaskan dulu, Espace saya ini adalah Espace tahun 2004 yang tipenya ZL, pengapian sudah menggunakan CDI. Namun semuanya masih standaran pabrik, radiator masih satu ply, terus kemudian ban masih ring 13, belum ada yang saya rombak sama sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman pengguna Daihatsu Zebra Espace atau mungkin pengguna Motoba. Kali ini saya akan sedikit memberikan tips ketika kita melewati turunan agar tidak terjadi misal contoh remblong atau mungkin yang lain. Nah, simak video kali ini sampai selesai. Nah, perlu teman-teman ketahui, di Daihatsu Zebra Espace ini sendiri, ini kan masih belum ada yang namanya exhaust brake kayak yang seperti yang ada di truk atau mungkin di mobil kendaraan besar. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya kepada saya, "Bang, tolong tolong sekali-kali berikan tips bagaimana cara ketika kita melewati turunan itu kok kadang rem saya itu ketika sampai bawah itu terjadi panas atau kadang remblong." Bahkan kemarin itu ada temen yang katanya turun sini yang belum pernah nanjak atau belum pernah melewati jalan sini itu, katanya sampai bawah juga kejadian sama seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa simak video ini nanti sampai selesai. Nah, jadi teman-teman, ketika kita jalan turun seperti ini, pastikan teman-teman itu menggunakan gigi rendah, jangan gigi yang tinggi. Contoh misal contohnya menggunakan gigi 4, jangan teman-teman. Karena kalau teman-teman ada yang pernah lewat jalanan saya ini jalanannya itu sangat menurun sekali. Nah, kalau sampai titik video ini saya buat ini, saya sudah melakukan turunan atau jalan menurun itu sudah sekitar 5 km sampai sini ini. Nah, jadi kalau kayak yang seperti di depan ini, jalan seperti ini jangan sampai kayak menggunakan gigi tinggi, gigi 3 atau gigi 4. Pastikan teman-teman menggunakan gigi 2 saja, karena kalau gigi rendah itu pasti membantu pengereman. Nah, terus kemudian cara mengeremnya itu jangan ditekan terus teman-teman. Jadi sekali-kali dilepas, kemudian direm lagi. Nah, terus kemudian dilepas lagi, direm lagi. Nah, jadi pergerakan mobil itu tetap pelan teman-teman. Terus kemudian kita tidak menyiksa rem kita. Nah, ini kita menggunakan gigi 2. Karena ini turunannya itu sangat curam teman-teman. Nah, itu seperti itu. Sepeda aja pelan-pelan motor. Ini saya kosongan ya. Ini saya tidak bawa penumpang sama sekali. Kalau saya bawa penumpang, saya tidak berani turun sini menggunakan gigi 2 teman-teman. Pasti saya menggunakan gigi 1, walaupun biar pelan, asal kita selamat. Nah, jadi seperti ini turunannya. Nah, ini kita tetap aja menggunakan gigi 2, terus kemudian kita mainnya di rem. Jadi remnya kita lepas, terus kemudian kita rem lagi, kemudian dilepas lagi, kemudian direm lagi. Jadi kayak gini loh turunan.
turun terus kemudian menikung. Nah, kalau dirasa sudah landai ini bisa ditambah gigi 3. Nah, ini saya masukkan gigi persneling 3. Saya lepas rem, saya tidak menggunakan rem ini. Nah, karena di depan ini turunan lagi dan juga menikung, kita pelan, kita kopling, kita masukkan gigi 2. Nah, ini karena ini menikung sekali dan menurun. Nah, hampir seperti huruf U. Ini saya masih menggunakan gigi 2 teman-teman, tidak saya tambah karena di depan sini ini, nah ini turunan lagi teman-teman. Kita rem lagi sedikit. Nah, ketika sudah agak pelan gini kita lepas lagi, agak kenceng lagi kita rem lagi. Nah, jadi fungsinya karena kita tidak ada exhaust brake-nya, nah seperti truk yang barusan kita papasan. Gunanya kenapa kok terus dilepas terus kemudian direm lagi, lepas rem lagi. Nah, itu gunanya untuk exhaust brake teman-teman. Jadi pengereman kita itu lebih aman dan tidak mudah panas. Kalau misal sudah terjadi panas biasanya naudzubillah min dzalik pasti terjadi remblong. Itu bahaya sekali teman-teman. Nah, jadi tikungannya gini, teman, parah teman. Kita masih menggunakan gigi 2 terus teman-teman ini, karena ini turunannya masih sampai bawah sana. Nah, ini jarak yang saya tempuh tadi dari perjalanan turunan saya awal buat video ini tadi sampai saat ini kita sudah menempuh jarak sekitar 3 kilo. Karena jalanannya menikung terus kemudian menurun. Beda halnya kalau ini kita tarik garis lurus itu paling hanya 1 kiloan teman-teman. Nah, ini juga turunan, tapi ini turunan terakhir. Karena kenapa kok kita menggunakan gigi rendah terus? Karena kita antisipasi teman-teman. Di sisi kita antisipasi rem, terus kemudian kondisi mobil kita. Kalau kita paksa pun justru malah bahaya. Tidak mobil tua saja teman-teman, mobil muda pun ketika lewat turunan sini, baik itu entah Avanza, entah itu Toyota Rush, bahkan Fortuner atau mungkin Pajero, pasti ketika melewati turunan ini pasti menggunakan gigi rendah, jarang menggunakan gigi tinggi. Nah, ini sudah kita sampai di turunan terakhir. Setelah ini landai jalannya teman-teman. Nah, kita masukkan gigi 3. Jadi kita tidak menggunakan rem. Jadi remnya tidak kita tekan terus teman-teman. Karena biasanya yang bagi pemula atau mungkin yang baru pegang mobil, khususnya Daihatsu Espace, itu biasanya kalau ketika jalan menurun itu ditekan terus teman-teman remnya. Dan menggunakan gigi tinggi. Kadang menggunakan gigi 3 terus kemudian rem ditekan terus. Nah, jadi secara otomatis pasti rem akan cepat panas dan juga mengakibatkan rem blong. Nah, jadi mungkin kebanyakan yang terjadi rem blong entah itu di mana saja, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kita sudah berada di jalan datar, walaupun ada turunan tapi sedikit-sedikit teman-teman, tak panjang seperti yang sudah kita lewati. Nah, hanya sebatas gini saja.
jadikan aman teman-teman. Rem kita aman, mobil kita aman, perjalanan pun jadi nyaman. Nah, jadi mungkin itu teman-teman sedikit tips dari saya. Mungkin bagi teman-teman kemarin yang request sedikit minta tips bagaimana cara agar kok kadang mobil saya cepat panas ketika sampai bawah ketika rem saya. Nah, mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman yang kemarin bertanya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman video yang dapat saya buat pada kesempatan kali ini. Next nanti teman-teman ada yang kemarin ada yang minta ketika menanjak pasti mobil saya Espas saya overheat, nanti saya buatkan video setelah ini. Jadi nanti tak buatkan tipsnya kembali gimana melewati jalan menanjak agar tidak terjadi overheat. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info atau mungkin konten dari saya tentang Daihatsu Zebra Espas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.